kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai Orange dan Kaggle. Sebelumnya, perkenalkan, kami ada 5 anggota. Yang pertama, Anggun Sekar Kusuma dengan NIM 2105520008. 2, Mita Amalia Sofiatun dengan NIM 2105520015. 3, Daluis Hendrik dengan NIM 2105520018. 4, Alda Rizky dengan NIM 2105520027. 5, Amelia Dwi Safitri dengan NIM 2105520039. Materi pertama adalah Orange. Orange adalah visualisasi data sumber terbuka, pembelajaran mesin, perangkat penambahan data. Ini menampilkan front-end pemrograman visual untuk analisis data kualitatif, eksploratif, dan visualisasi data interaktif. Perangkat lunak Orange mulai versi 3.0 dan seterusnya. Orange menggunakan pustaka sumber terbuka Python yang umum untuk komputasi ilmiah seperti NumPy, Spicy, and Scikit-learn. Sementara antar muka pengguna grafisnya beroperasi dalam kerangka Qt lintas platform. Orange didukung di macOS, Windows, dan Linux dan juga dapat diinstal dari repositori indeks paket Python. Sejarah dari Orange yang pertama pada tahun 1998 sampai tahun 2000, pengembangan Orange dimulai sebagai proyek akademik di Universitas Ljubljana. Pada awalnya, Orange dibuat untuk menyediakan platform analisis data bagi para peneliti di bidang bioinformatika. Yang kedua, pada tahun 2000-an, pengembangan Orange beralih ke bahasa pemrograman Python untuk memanfaatkan kemudahan pengguna untuk melakukan analisis data secara visual dengan cara drag and drop, membuatnya lebih mudah digunakan oleh peneliti. Yang ketiga, pada tahun 2010, Orange menambahkan fitur baru dan mendukung berbagai ekstensi login untuk analisis teks, bioinformatika, dan analisis jaringan untuk memperluas jaringan Orange. Tujuan dari Orange adalah program ini menyediakan platform untuk pemodelan prediktif dan digunakan dalam bioinformatika, penelitian genom, dan pengajaran. Dalam sains, ini digunakan sebagai platform untuk menguji algoritma pembelajaran mesin baru dan untuk menerapkan teknik baru dalam genetika dan bioinformatika. Di bidang pendidikan, ini digunakan untuk mengajarkan metode pembelajaran mesin dan penambangan data kepada siswa biologi, biomedis, dan informatika. Tahapan klasifikasi pemasaran bank menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Pertama, kita mencari dataset terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan dataset pada Kaggle. Desain model klasifikasi pemasaran bank menggunakan aplikasi Range Data Mining. Kemudian, file kita hubungkan dengan data table agar kita mudah mengetahui berapa banyaknya kolom pada tabel tersebut. Lalu, kita mencari data info dengan cara menghubungkan file dengan data info pada data info dari data yang kita dapat. Kemudian, file dihubungkan ke data table yang berisikan dari pemasaran bank. Kemudian, file dihubungkan ke sales column guna untuk menentukan target pada data tersebut. Setelah itu, sales column dihubungkan dengan test and score melalui bagan tree. Selanjutnya, proses evaluasi hasil perbandingan model klasifikasi. Proses evaluasi pada proses ini melakukan perbandingan model klasifikasi dengan menggunakan test and score untuk menghitung tingkat keberhasilan model klasifikasi di data mining Orange. Hasil simulasi model klasifikasi. Hasil simulasi model klasifikasi dilakukan dengan menggunakan kumpulan data uji dengan satu atribut sebagai target dan 12 numerik. Selanjutnya, hasil evaluasi dengan model confusion metric. Confusion metric merupakan pengukuran performa untuk permasalahan klasifikasi pemasaran bank di mana output bisa berbentuk 2 output atau lebih.
Pada garis horizontal, jumlah nilai yang terendah pada job adalah housemate dengan jumlah 274. Jumlah nilai tertinggi pada garis horizontal pada job manajemen dengan jumlah 2.566. Pada garis vertikal, jumlah nilai terendah pada job housemate. Jumlah tertinggi pada garis vertikal adalah job manajemen dengan total 2.565. Definisi Kaggle: situs untuk berbagi ide, mendapatkan inspirasi, bersaing dengan data scientist lain, mempelajari informasi baru, track coding, serta melihat berbagai aplikasi data science di dunia nyata. Ada banyak kumpulan data yang dapat digunakan untuk apa saja yang sederhana, seperti penjualan video game, hingga sesuatu yang lebih kompleks. Manfaat Kaggle ada 3, yaitu yang pertama data, yang kedua kode, yang ketiga kompetisi. Beberapa data digunakan di Kaggle. Di sini dapat dilihat daftar kumpulan data, serta mencari berdasarkan nama untuk kumpulan data tertentu yang dapat diserap dalam model data science. Kode, Anda dapat menemukan dan menggunakan kode yang telah dibagikan oleh pengguna lain. Ini mempermudah proses pembelajaran dan teknik baru. Kompetisi. Kaggle menyelenggarakan berbagai kompetisi data science yang memungkinkan Anda untuk mengasah keterampilan bersaing dengan ahli lain dan dari seluruh dunia. Cara menggunakan Kaggle itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama, kunjungi situs web Kaggle di kaggle.com, kemudian klik sign up dan buat akun menggunakan email atau login dengan akun Google. Tahap yang kedua, klik type dataset untuk menjelajah berbagai dataset yang tersedia. Kemudian pilih dataset yang ingin digunakan, lalu klik download untuk mengunduh data ke komputer. Tahap yang ketiga, pada halaman dataset, klik new notebook untuk membuat notebook baru. Anda bisa menjalankan kode Python langsung di browser Anda. Selanjutnya, untuk siapa Kaggle digunakan? Yang pertama, data science untuk mengeksplorasi data dan menguji hipotesis menggunakan algoritma machine learning. 2. Penelitian untuk melakukan penelitian dalam berbagai bidang seperti keuangan, ilmu sosial dengan menggunakan dataset yang tersedia di platform Kaggle. 3. Perusahaan untuk mendapatkan analisis dari kompetensi yang diperkembangkan oleh komunitas Kaggle. Selanjutnya ada tujuan Kaggle untuk mahasiswa akuntansi. Yang pertama, mahasiswa akuntansi dapat menggunakan Kaggle untuk memperdalam keterampilan analisis data. Ini termasuk pemahaman terhadap pengolahan data, visualisasi data dalam audit dan analisis keuangan. 2. Kaggle menggunakan Python dan R yang merupakan bahasa pemrograman untuk analisis data. Mahasiswa dapat meningkatkan dalam menggunakan alat-alat untuk analisis data yang dapat diterapkan dalam konteks akuntansi untuk analisis keuangan dan audit. Sekian presentasi yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.